Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya bersama teman-teman saya akan membuat video penjelasan mengenai materi makalah kami yang berjudul Program Monitoring dan Evaluasi Supervisi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani Simanjunta. Saya bersama teman saya yaitu Rike Juliansari dan Syafni Devi Larinta. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama yaitu pengertian monitoring dan evaluasi dalam supervisi. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian monitoring dan evaluasi dalam supervisi. Monitoring dan evaluasi merupakan dua komponen penting dalam supervisi pendidikan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki peran besar dalam menjaga serta meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Monitoring adalah kegiatan pengamatan atau pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap proses pembelajaran untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, kurikulum, dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Monitoring biasanya dilakukan saat proses belajar mengajar berlangsung, seperti mengamati cara guru mengajar, penggunaan metode pembelajaran, interaksi guru dengan siswa, serta penggunaan media pembelajaran. Sedangkan evaluasi merupakan proses penilaian terhadap keberhasilan suatu program pembelajaran berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi tidak hanya melihat hasil akhir pembelajaran, tetapi juga nilai proses yang berlangsung selama kegiatan belajar mengajar. Dengan evaluasi, sekolah dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau masih perlu diperbaiki. Dalam supervisi pendidikan, monitoring dan evaluasi menjadi alat penting bagi kepala sekolah atau pengawas untuk membina guru agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan juga berkualitas. Melalui monitoring, supervisor dapat memperoleh data dan juga informasi secara langsung mengenai kondisi pembelajaran di kelas. Setelah itu, evaluasi dilakukan untuk menganalisis kelebihan dan juga kekurangan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, selain sebagai alat pengawasan, monitoring dan juga evaluasi berfungsi sebagai sarana pembinaan dan perbaikan berkelanjutan. Guru dapat menerima umpan balik dari hasil supervisi sehingga mengetahui bagian yang perlu ditingkatkan. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi membantu meningkatkan profesionalisme guru serta mutu pendidikan secara keseluruhan. Di era modern, kegiatan monitoring dan evaluasi juga mulai memanfaatkan teknologi digital agar proses pengumpulan data dan penilaian menjadi lebih cepat, praktis, dan juga akurat. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu materi bagian B, yaitu tujuan dan fungsi monitoring dan juga evaluasi. Tujuan utama monitoring dan juga evaluasi dalam supervisi pendidikan adalah memastikan seluruh proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan juga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan monitoring, kepala sekolah ataupun pengawas dapat mengetahui apakah guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum dan juga RPP. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk menilai kinerja guru dalam mengajar, seperti kemampuan menyampaikan materi, mengelola kelas, menggunakan metode pembelajaran, serta melakukan penilaian terhadap siswa. Nah, tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses pembelajaran, baik yang berasal dari guru, siswa, maupun sarana dan prasarana sekolah. Setelah hambatan ditemukan, hasil monitoring dan juga evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan solusi dan juga perbaikan. Monitoring dan evaluasi juga memberikan umpan balik kepada guru agar mereka dapat memperbaiki kekurangan dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Selain memiliki tujuan, monitoring dan evaluasi juga memiliki berbagai fungsi penting. Fungsi utamanya yaitu fungsi pengendalian, yaitu memastikan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai rencana. Fungsi kedua yaitu fungsi penilaian, yaitu untuk menilai keberhasilan proses dan juga hasil pembelajarannya. Fungsi ketiga yaitu fungsi perbaikan, karena hasil monitoring dan juga evaluasi digunakan untuk memperbaiki kelemahan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya terdapat fungsi pengambilan keputusan, di mana hasil monitoring dan juga evaluasi dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan pendidikan ataupun langkah perbaikan berikutnya. Fungsi terakhir yaitu fungsi motivasi, karena adanya
pengawasan dan juga penilaian dapat mendorong guru untuk meningkatkan kinerja dan juga tanggung jawabnya dalam belajar. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, kualitas pembelajaran dapat meningkat, kinerja guru menjadi lebih baik, dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yaitu Rika Juliansari dan juga Syafni Devil Arinda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Jadi, monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui beberapa tahapan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, kita menemukan tujuan, indikator, serta instrumen yang akan digunakan dalam proses monitoring. Kemudian yang kedua, pelaksanaan monitoring. Di tahap ini dilakukan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran, misalnya melalui observasi di kelas atau pengumpulan data. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi hasil monitoring. Di sini data yang sudah diperoleh dianalisis untuk melihat sejauh mana efektivitas pembelajaran dan kinerja guru. Dan yang terakhir, yaitu tindak lanjut atau follow up. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan, misalnya melalui pembinaan atau pengembangan metode pembelajaran. Jadi, dengan adanya tahapan-tahapan ini, proses monitoring dan evaluasi bisa berjalan lebih terarah dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik dan instrumen monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi menggunakan teknik dan instrumen untuk mendapatkan data yang akurat. Teknik itu merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat yang digunakan dalam proses tersebut. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama, teknik observasi, yaitu dengan mengamati langsung proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, teknik wawancara, yaitu dengan menggali informasi dari guru atau pihak terkait. Yang ketiga, teknik angket atau kuesioner, yaitu mengumpulkan data melalui pertanyaan tertulis kepada responden. Dan yang keempat, teknik studi dokumentasi, yaitu dengan menganalisis dokumen seperti RPP, silabus, maupun hasil belajar siswa. Selain teknik, ada juga instrumen yang digunakan, yaitu instrumen angket atau kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data secara tertulis, serta instrumen format penilaian kinerja guru yang digunakan untuk menilai kemampuan guru secara objektif. Dengan penggunaan teknik dan instrumen yang tepat, data yang diperoleh akan lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Baik, yang selanjutnya itu peran kepala sekolah dalam monitoring dan evaluasi. Kepala sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Sebagai bagian dari supervisi pendidikan, peran ini tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina dan pemimpin pembelajaran yang bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Perannya yaitu meliputi yang pertama, perencana program monitoring dan evaluasi. Kepala sekolah berperan dalam menyusun program monitoring dan evaluasi yang sistematis dan terarah. Perencanaan ini meliputi penentuan tujuan, indikator keberhasilan, serta jadwal pelaksanaan supervisi. Nah, dengan perencanaan yang baik, kegiatan monitoring dan evaluasi dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua, pelaksana monitoring pembelajaran. Kepala sekolah juga berperan sebagai pelaksana monitoring dengan melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran di kelas. Melalui kegiatan ini, kepala sekolah dapat mengetahui secara nyata kinerja guru serta kondisi pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, evaluator kinerja guru. Dalam kegiatan evaluasi, kepala sekolah ini bertugas menilai kinerja guru berdasarkan data yang diperoleh dari monitoring. Penilaian ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Hasil evaluasi pembelajaran tadi digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, memberi umpan balik dan pembinaan. Kepala sekolah memberikan umpan balik kepada guru berdasarkan hasil monitoring evaluasi. Umpan balik ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, kepala sekolah juga melakukan pembinaan melalui pelatihan, diskusi, atau supervisi lanjutan. Yang kelima, pengambil keputusan.
Peran lain kepala sekolah adalah sebagai pengambil keputusan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran, seperti apa pengembangan profesional guru atau perbaikan program pembelajaran. Baik, yang terakhirnya yaitu kesimpulan. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam supervisi pendidikan yang saling melengkapi nih. Monitoring itu berfungsi untuk mengawasi proses pembelajaran, sedangkan evaluasi digunakan untuk menilai hasil dan efektivitasnya. Keduanya ini bertujuan untuk memastikan keterlaksanaan pembelajaran, menilai kinerja guru, serta meningkatkan mutu pendidikan. Pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan menggunakan teknik seperti observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Dalam hal ini, kepala sekolah itu berperan penting sebagai perencana, pelaksana, evaluator, pembina, dan pengambil keputusan. Dengan pelaksanaan yang baik, monitoring dan evaluasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang secara berkelanjutan. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.